Amungme. Suku yang terusir dari tanah kelahirannya. Para penonton yang budiman, dalam video ini, kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu suku yang ada di daratan Papua. Suku ini bernama suku Amungme. Ada apa dengan suku ini? Suku ini disebut-sebut sebagai suku yang terusir dari tanah kelahirannya. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas setelah bumper berikut ini. Amungme merupakan warga asli Papua yang tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Selain bermukim di Kabupaten Mimika, suku dengan jumlah populasi sekitar 17.700 ini juga tersebar di Kabupaten Puncak Jayawijaya, yaitu di Lembah Numa, Singa, Huya, Alama, Bela, Aroanob, Wa, serta di dataran rendah Akimuga dan Timika. Ada dua suku asli yang tinggal di daerah ini, yaitu Amungme dan Kamoro. Kedua suku ini hidup berdampingan dengan 5 suku lainnya, yaitu suku Dani, Damal, Me, Enduga dan suku Moni. Suku Amungme hidup secara turun-temurun dan menjalankan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka di sebuah wilayah adat yang mereka sebut Amungsa. Dulu wilayah adat Amungsa suku ini meliputi bagian timur, yaitu Embram-Embram yang berbatasan dengan Kabupaten Enduga. Wilayah Amungsa sebelah barat adalah Janama Tagal yang berbatasan dengan suku Me. Di sebelah utara Amungsa, berbatasan dengan tanah ulayat suku Dani dan Damal. Sedangkan di sebelah selatan, berbatasan dengan wilayah suku Kamoro. Suku ini bertahan hidup dengan berburu dan meramu, serta berladang secara berpindah-pindah, alias nomaden. Masyarakat Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur mereka, dan menjadikan pegunungan sekitarnya sebagai tempat yang dikeramatkan. Bagi suku ini, gunung dan sekitarnya merupakan sebuah tempat suci yang harus dijaga. Salah satu gunung kebanggaan suku Amungme adalah Gunung Nemangkawi yang terletak di jantung tanah adat suku Amungme. Gunung ini tidak hanya dipuja dan diagungkan oleh mereka, tetapi juga dikeramatkan. Bagi suku Amungme, Gunung Nemangkawi bukan hanya sekedar gunung batu, melainkan sebuah entitas yang syarat dengan nilai mitologi, legenda, agama, filosofi, dan aspek sosial budaya yang mendalam. Dalam mitologi suku Amungme, di sekitar Gunung Nemangkawi, diyakini hidup makhluk-makhluk suci, yang dipercaya membawa kesuburan, kekayaan, hingga dapat mengatasi kesulitan hidup. Dari aspek religius, Puncak Nemangkawi dipandang sebagai pintu penghubung antara surga dan dunia. Suku Amungme percaya bahwa setiap individu yang meninggal akan menuju Puncak Nemangkawi sebagai jalur menuju surga. Kepercayaan ini memberikan dimensi spiritual yang mendalam terhadap keberadaan Gunung Nemangkawi. Dari aspek filosofi, Gunung Nemangkawi juga dijadikan tolok ukur untuk menggambarkan nilai-nilai kejujuran dan kemurnian. Misalnya seseorang yang memiliki perilaku yang jujur dan bersih, dapat diibaratkan seperti salju putih yang berada di puncak Gunung Nemangkawi. Dalam konteks sosial budaya, Gunung Nemangkawi juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan pemimpin. Orang yang bercita-cita menjadi pemimpin besar atau tetua adat, diharuskan membaca mantra, sambil diangkat dan ditempatkan di puncak Gunung Nemangkawi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya Gunung Nemangkawi sebagai simbol kebijaksanaan dan otoritas dalam struktur sosial suku Amungme. Namun, kedamaian dan keharmonisan masyarakat adat di Papua ini mulai terusik sejak tahun 1967. Rutinitas kehidupan masyarakat adat suku Amungme yang dulunya tenang, berubah seketika. Hal ini disebabkan karena Gunung Nemangkawi yang mereka agung-agungkan, tiba-tiba dibabat dan dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan pertambangan raksasa dari Amerika. Kenapa perusahaan ini bisa beroperasi di wilayah tanah adat suku Amungme? Ternyata tanpa sepengetahuan suku Amungme,
telah terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport-McMoRan untuk mengeksploitasi sumber daya alam berupa tembaga dan emas di wilayah tanah adat suku Amungme, yaitu di Pegunungan Nemangkawi dan sekitarnya. Kontrak kerjasama karya 1 yang ditandatangani pada tanggal 7 April 1967 tersebut berlaku selama 30 tahun. Selama itu pula, PT Freeport-McMoRan bebas mengeksploitasi emas dan tembaga dari perut bumi di wilayah adat suku Amungme. Kehadiran PT Freeport dan penandatanganan kontrak tersebut tentu saja menuai protes keras dari masyarakat adat suku Amungme, karena tanpa persetujuan, bahkan tanpa sepengetahuan mereka selaku pemilik wilayah adat. Sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah, masyarakat adat suku Amungme memancangkan tombak dan anak panah di lokasi pertambangan di Gunung Erzberg dan komplek perumahan Tembagapura. Namun usaha tersebut tak membuahkan hasil, dan konflik pun mulai memanas. Pada tahun 1973, proyek penambangan ini pun diresmikan oleh Presiden Soeharto, dan kegiatan eksploitasi biji tembaga resmi dimulai. Lalu bagaimana nasib suku Amungme setelah PT Freeport resmi beroperasi? Sejak resmi beroperasi, PT Freeport dengan berbagai cara merayu suku Amungme agar mau membebaskan wilayah adat mereka. PT Freeport bahkan berjanji akan memperhatikan kesejahteraan suku Amungme dan membangun fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perjanjian tersebut dikenal dengan January Agreement pada tahun 1974, antara PT Freeport Indonesia dan suku Amungme. Faktor ketidakberdayaan dari suku Amungme, akhirnya suku ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus merelakan tanah, hutan, dan hasil bumi yang mereka tempati, untuk dikeruk oleh PT Freeport. Namun kenyataannya, Agreement 1974 tersebut, hingga saat ini hanya janji-janji palsu yang tak pernah terrealisasi. Justru sebaliknya, suku Amungme harus terusir dari tanah kelahiran mereka, yang telah mereka diami secara turun-temurun. Kini suku Amungme hanya bisa melihat tanah adat yang mereka diami selama turun-temurun itu, telah berubah menjadi kota Tembagapura, dan pemukiman karyawan PT Freeport. Gunung Suci Nemangkawi, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Puncak Karstens, atau Puncak Jaya Wijaya tersebut, kini dibabat dan dikeruk habis-habisan. Padahal dulu, gunung tersebut sangat dikeramatkan dan jadi kebanggaan suku Amungme. Suku Amungme akhirnya hanya jadi penonton di rumah sendiri, dan hanya penglihat bukan penikmat. Entah apa saja yang telah dirasakan oleh suku Amungme. Yang jelas kehadiran PT Freeport, memberikan dampak sosial dan psikologis bagi kehidupan suku Amungme. Hingga saat ini, orang-orang Amungme terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, dan kompensasi yang sesuai, dari PT Freeport dan pemerintah Indonesia. Itulah sekelumit kisah tentang suku Amungme, suku yang terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri, yang telah mereka diami secara turun-temurun. Jika apa yang kami sampaikan dalam video ini ada yang keliru, baik penjelasan maupun klip video ataupun slide gambarnya, mohon diluruskan dengan berkomentar di bawah video ini.